Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Robiak Roman dari kelas D dengan NIM 21040125125120010. Saya akan menjelaskan bahwa peran pendidikan dalam mengatasi penyimpangan bahasa Indonesia di masyarakat. Bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang strategis sebagai alat komunikasi, identitas nasional, serta pemersatu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Keberadaan bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakangnya dapat saling memahami satu sama lain. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, penggunaan bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Penyimpangan dalam penggunaan bahasa semakin sering ditemukan, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Penyimpangan tersebut meliputi penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah, pencampuran bahasa asing yang berlebihan, penggunaan bahasa kasar, serta pengabaian norma kesantunan berbahasa. Bentuk-bentuk penyimpangan bahasa Indonesia di masyarakat. Sebelum membahas peran pendidikan, pentingnya untuk memahami terlebih dahulu berbagai bentuk penyimpangan bahasa Indonesia yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, penyimpangan kaidah tata bahasa dan ejaan. Seringkali kita temui bahwa di zaman sekarang masih banyak penggunaan bahasa Indonesia yang belum benar kaidahnya, baik menurut secara bahasa, tata bahasa, dan ejaan. Yang kedua, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan. Ya, mungkin di era-era sekarang memang penggunaan bahasa gaul memang tidak salah. Itu juga untuk agar kita akrab dengan satu dengan yang lainnya. Tetapi ada waktu dan tempat di mana kita benar-benar harus memakai bahasa Indonesia secara formal, seperti jika sedang presentasi di depan kelas atau jika mungkin kita sedang menulis laporan praktikum. Yang ketiga, campur kode bahasa asing. Jadi bahasa Indonesia dicampur-campur dengan bahasa-bahasa asing. Penggunaan bahasa asing terutama yang paling kita sering ketemuin tuh di bahasa Inggris. Semakin marak di masyarakat, campur kode sering dianggap sebagai simbol modernitas dan kecerdasan, atau biasanya kalau orang-orang Jaksel tuh kayak biar ini loh, aku Jaksel banget, makanya harus kayak ditambahin which is atau ditambahin apa gitu, jadi biar keren. Yang keempat, ada menurunnya kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa mencerminkan nilai moral dan budaya masyarakat. Namun, saat ini penggunaan bahasa kasar dan tidak sopan semakin marak ditemukan, terutama di media sosial. Kita lanjut ke pembahasan inti, peran pendidikan dalam mengatasi penyimpangan bahasa. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi berbagai penyimpangan tersebut. Peran ini tidak hanya terbatas pada sekolah, tetapi juga mencakup keluarga dan masyarakat. Peran pendidikan formal, yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia sebagai dasar. Sekolah merupakan lembaga formal yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengajarkan siswa berbahasa Indonesia. Melalui mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa diperkenalkan pada kaidah-kaidah bahasa, keterampilan berbahasa, serta etika berkomunikasi. Yang kedua, inovasi metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang monoton dapat membuat siswa kurang teliti atau dapat membuat siswa kurang tertarik dalam mempelajari bahasa Indonesia. Contohnya, bila guru meminta siswa menganalisis kesalahan bahasa pada iklan atau unggahan media sosial, kadang tuh beberapa siswa tuh ada yang males gitu untuk melakukannya. Yang ketiga, guru sebagai teladan bahasa. Nah, di sisi lain juga, dari latar belakangnya, sebagai guru juga guru harus bisa mencontohkan cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar dalam penggunaan sehari-harinya, agar para murid, para siswanya bisa menyontoh gurunya. Kemudian peran pendidikan dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak-anak. Kebiasaan berbahasa yang dibentuk di rumah akan memengaruhi cara anak-anak dalam berbicara. Contohnya, orang tua membiasakan anak berbicara dengan sopan dan tidak menggunakan kata kasar. Kemudian, orang tua membetulkan penggunaan bahasa anak dengan cara yang halus. Terus, kegiatan literasi yang dibersamai orang tua akan membantu anak untuk membuka
ruang di otaknya untuk agar lebih bahasa Indonesia ya lebih luas. Kemudian peran pendidikan non formal dan masyarakat. Selain sekolah dan keluarga, masyarakat juga berperan dalam pembentukan kebiasaan penggunaan bahasa Indonesia. Contohnya, pelatihan literasi bahasa di komunitas. Kemudian ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam kegiatan organisasi dan kemasyarakatan. Kemudian media massa dan tokoh publik memberikan contoh penggunaan bahasa yang santun. Semisal ketika ada kegiatan di masyarakat, alangkah baiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Dikarenakan ya agar anak-anak tuh lebih memahami gitu loh, memahami bahasa Indonesia yang baik dan yang benar sesuai kaidah-kaidahnya. Kemudian pendidikan di era digital sebagai solusi. Perkembangan teknologi digital membawa tantangan sekaligus peluang dalam pendidikan bahasa. Media sosial, yang pertama media sosial sebagai sarana edukasi. Nah ini penting banget nih. Jadi penggunaan media sosial tuh sangat berpengaruh, apalagi di era-era zaman modern sekarang nih. Alih-alih dianggap ancaman, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bahasa Indonesia. Contohnya menggunakan akun-akun edukasi yang membahas kesalahan bahasa sehari-hari, terus menulis caption dengan bahasa Indonesia yang baik, terus kampanye penggunaan bahasa santun di ruang digital, atau mungkin kita bisa membaca, mencari artikel-artikel yang baik, mencari artikel-artikel bahasa Indonesia, atau mencari bacaan yang pantas untuk dibaca. Yang kedua ada literasi digital berbahasa. Pendidikan perlu membekali siswa dengan kemampuan literasi digital, termasuk etika berbahasa di dunia maya. Contohnya, materi tentang etika berkomentar di media sosial, terus diskusi tentang dampak ujaran kebencian, kemudian simulasi komunikasi daring yang santun. Kemudian ada tantangan pendidikan dalam mengatasi penyimpangan bahasa. Meskipun peran pendidikan sangat besar, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain rendahnya minat siswa terhadap bahasa Indonesia. Mungkin zaman-zaman sekarang banyak-banyak kalau kita temuin anak-anak SD tuh nilai-nilai bahasa Indonesianya tuh jelek. Kayak kita sering lihat di TikTok nih ada yang anak gen Z, bukan gen Z, gen alpha core gitu. Dia jadi mengerjakan soal bahasa Indonesia, tapi ya benar jawabannya nggak salah, cuma kan kurang tepat. Jadi itu sih kayak kenapa sih kok anak-anak tuh sekarang tuh yang bahasa Indonesianya kurang baik dan kurang benar. Ya mereka bukan salah, tapi mereka kurang bimbingan, dan mungkin kebanyakan gara-gara main media sosial yang di situ tuh kayak ada kata-kata yang kurang bagus lah untuk didengar. Terus kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bahasa yang baik dan yang benar. Gitu. Jadi kesimpulannya bisa disimpulin bahwa penyimpangan bahasa Indonesia di masyarakat merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Penyimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kaidah bahasa, tapi juga menyangkut etika, budaya, dan karakter masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Mulai dari pendidikan formal di sekolah, pendidikan dalam keluarga, serta pendidikan non formal di masyarakat. Dan yang paling penting pertama yaitu pendidikan dalam keluarga, karena guru pertama anak-anak itu adalah orang tua. Jadi dimulai dari lingkup keluarga dulu, kemudian di sekolah, baru di masyarakat. Keteladanan guru juga termasuk, terus kemudian dukungan support dari keluarga, dari orang tua, dari saudara, terus adanya inovasi pembelajaran, serta pemanfaat teknologi secara bijak menjadi wujud nyata peran pendidikan dalam menjaga kualitas bahasa Indonesia. Dengan pendidikan yang berkelanjutan dan kolaboratif, bahasa Indonesia dapat terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bahasa persatuan bangsa. Nah, buat reminder kita lagi. Jadi
alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari. Ya, mungkin tidak seterusnya, tapi ada kalanya kita memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya.